Hisam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Dengan artinya, saya niat sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan asar, jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, sudah ya. Silakan ya, yang mau kerja izin kerja. Sri Mulyani izin kerja, tak kerja dulu, senang bergabung di room ini. Besok ulang lagi ya, atau malam jam 7:30. Sri Mulyani sudah follow dulu ya. Yang mau kerja silakan pastikan ibu bapak sudah meninggalkan bergabung, sudah bergabung dulu sebelum keluar ya, agar tidak ketinggalan materi. Kita praktek ya sekarang. Allahu Akbar. Sudah ya. Rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ada Mama Imam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kurang paham rakaatnya antara asar dan johor. Jadi duhurnya ini prakteknya ya. Niatnya tadi, ini saya dari rumah saya di Surabaya, Jawa Timur, mau ke Jakarta. Ceritanya, mau ada kerjaan di Jakarta. Ini status saya musafir. Nah, begitu saya mau berangkat naik pesawat di Surabaya, kemudian masuk sholat duhur. Saya kerjakan sholat duhur dan sekaligus niat sholat asar di jamak. Niat sholat asarnya digabungkan maksudnya. Nah, niatnya di duhur. Nanti setelah sholat duhur selesai, kita berdiri langsung niat sholat asar. Dikerjakan asarnya, maju. Ya, sekarang praktek. Ini duhur ya. Usolli fardod duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini prakteknya ya. Kemudian doa iftitah, kemudian baca Fatihah, baca surat, ruku, sujud, bangun rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kemudian setelah 4 rakaat selesai sholat duhurnya, ucapkan salam toh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini duhurnya sudah selesai. Karena tadi niat jamak, berdiri lagi, iqomah yang kedua, sunnah ya, iqomah yang kedua kita kerjakan tidak apa-apa untuk sholat asar. Setelah iqomah, niat sholat asarnya biasa. Usolli fardol asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini asarnya 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Singkat cerita 4 rakaat. Selesai tahiyat akhir dalam sholat asarnya yang 4 ini, kemudian salam seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini prakteknya. Jadi duhur, setelah duhur kerjakan sholat asar. Bisa dipahami ya? Nah, kalau ini ya asarnya tidak, yang jamak itu di duhur, di pertama. Yang asarnya niat asar murni seperti biasa. Niat jamaknya di waktu duhur. Ya, ini asar, niat jamaknya di sini yang tadi. Yang ini biasa, yang asarnya biasa. Bisa dipahami? Nah, kalau sudah paham, kita praktek yang kedua, jamak takhir, duhurnya ke asar. 4 rakaat. Tangan saya begini tuh maksudnya 4 rakaat ya. Sampai saya 4 takbiran berarti 4 rakaat. Ya, terima kasih The Blank. Nah, alhamdulillah ya. The Blank sudah masuk di sini. Ini adalah asisten ya. Saudara The Blank, terima kasih, sehat selalu. Barakallah ya. Nanti niatnya Ibu ya, alhamdulillah menghemat suara saya. Beberapa hari ini suaranya memang berat ya. Oke, kita lanjut lagi praktek yang kedua.
Sekarang ganti materinya, sekarang jamak takhir. Ya, siap? Yang tadi sudah paham ya? Ada tahiyat awal Ibu, tadi kan prakteknya sholat 4 rakaat. Perhatikan sebentar ya. Tadi kan sholat duhurnya 4 rakaat. Seperti biasa Ibu mengerjakan sholat yang 4 rakaat. Seperti biasa itu. Ya, bisa dipahami. Sholat yang 4 rakaat, umumnya Ibu sholat duhur 4 rakaat. Tidak ada perbedaan. Dalam materi jamaah ini rakaatnya masih 4. Berarti ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Biasa. Yang Ibu bekerjakan 4. Asarnya juga sama. Ya, biar pahami. Ya, sebelum lanjut, saya pastikan Ibu paham dulu. Kalau belum paham silakan tanya dulu ya. Sebelum saya pindah materi. Ya. Sebelum saya pindah materi. Paham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan saya sangat suka ikut acara ini karena penjelasan sangat jelas. Amin ya, mudah-mudahan. Paham ya? Oke, kita lanjut ya. Ini namanya jamak takdim. Ingat baik-baik. Waktunya jam berapa? Duhur. Ini sholatnya ceritanya. Ini ceritanya saya mau ke Jakarta. Sholatnya sholat duhur. Ini sholatnya sholat duhur. Niat jamaknya di sini di waktu duhur. Setelah duhur selesai, asarnya masuk. Asarnya dikerjakan. Namanya jamak takdim. Supaya tahu Ibu Bapak. Nah, di umur berapa Ibu paham sholat jamak? Umur berapa? Ini sekarang. Misalnya kemarin dengar saya sholat jamak. Tapi pahamnya di usia berapa? Bapak Ibu paham 100%. Dan berani untuk sholat jamak. Ya. Bapak Ibu di usia berapa paham dan berani nanti karena paham tadi kalau saya perjalanan saya praktek ya, saya praktek maksudnya artinya ilmu ini dipraktekkan, amalkan semuanya ya. Praktek yang kedua ya sekarang ya, ganti namanya jamak takhir ya. Alhamdulillah berapapun usia Bapak Ibu berarti Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki sholat. Ya. Oke, berarti kan begini. Sudah lama saya belajar, tapi baru paham, baru ini. Artinya begini. Belajar dulu belum disempurnakan. Nah, alhamdulillah Allah pertemukan sekarang. Nah, ini namanya manfaat. Artinya majelis ini bermanfaat. Ya, semoga yang lain juga ada kebermanfaatannya ya. Kita praktek yang kedua, namanya jamak takhir ya. Jamak takhir berarti sholat duhurnya dilakukan di waktu asar. Nah, contoh kedua, saya dari Surabaya mau ke Jakarta. Saat saya mau ke Jakarta, waktu duhur tiba, tapi saya dipanggil naik pesawat, harus terbang karena saya terlambat. Saya macet di jalan, kemudian sampai bandara terlambat. Kalau saya kerjakan sholat duhur, dipastikan saya ketinggalan kereta, ketinggalan bis, ataupun ketinggalan pesawat. Nah, ini namanya kondisi sempit. Maka kita niatkan, aduh kalau saya kerjakan sholat duhur ini kayaknya terlambat. Ah, nggak apa-apa, sholat duhurnya saya jamak dengan asar, saya naik pesawat saja. Saya berangkat naik bis, saya berangkat naik kereta. Artinya laju. Sholat duhurnya kita niatkan akan dikerjakan di waktu asar. Namanya di jamak takhir. Ya. Misalnya tadi macet di jalan, kemudian pada saat mau berangkat sudah dipanggil. Mau sholat tidak cukup waktunya, ya. Maka saya kerjakan sholat duhur ini di waktu asar di Jakarta. Singkat cerita, berangkat saya, berangkat sampai Jakarta jam 4. Ya. Kemudian sampai jam Jakarta jam 4. Saya kerjakan sholatnya di Jakarta, sholat duhurnya di Jakarta bersamaan dengan sholat asar. Nah, ini ceritanya sholat asar ya. Kita kerjakan sholat asar yang didahulukan. Umpama
Boleh asar dulu, boleh duhur dulu. Kita praktek contoh yang punya waktu, ya, asar. Kerjakan sholat asar setelah iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini sholat iqamah, sholat asar, ya. Karena ini waktu asar. Setelah itu kita niat usolli fardol asri arba'a rokaatin, 4 rakaat, arba'a rokaatin majmu'an bidduhri jam'at takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Perempuan juga boleh, kalau mau iqamah perempuan boleh. Nah, Bapak dan Ibu perlu perhatian sebentar. Untuk lafadz niatnya sudah dibantu saudara The Blank namanya. Saya kenalkan. The Blank ini adalah yang menuliskan niatnya. Jadi kalau Bapak Ibu mau niatnya sudah di The Blank, tinggal difoto, klik. Nah, difoto, di screenshot, di SS, klik. Nah, itu niatnya. Saya tambahin saja, ya. Artinya Bapak Ibu tidak perlu repot, tinggal screenshot, nanti dibenahi di rumah, ya. Ini niatnya, ya. Usolli fardol asri arba'a rokaatin majmu'an bidduhri jam'at takhir lillahi ta'ala. Saya niat sholat asar 4 rakaat dijamak dengan duhur jamak takhir karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Langsung praktek. 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Setelah 4 rakaat, ya, ini sholat asar, ya. Ini sholat asar dulu. Ceritanya ini asar. Setelah asar selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ini asar selesai, bangun, berdiri, iqomah untuk melaksanakan sholat zuhur. Karena yang dikerjakan tadi yang punya waktu asar. Setelah asar selesai, niat sholat zuhur. Setelah iqomah selesai, niat sholat duhurnya biasa. Usolli fardod duhri arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini sholat duhurnya 1 rakaat ceritanya, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Setelah 4 rakaat kemudian selesai. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, sholat duhur saya sudah dikerjakan. Yang tadi harusnya di Surabaya sudah saya kerjakan. Kemudian berdoa, berzikir, selesai, lanjutkan aktivitas. Terima kasih The Blank, ya. Insya Allah jadi amal jariah. Ya. Jadi niat jamaknya di pertama, ya. Niat jamaknya di yang pertama. Ini sholat asar, ini waktunya waktu asar, ya kan? Kita niat jamaknya di sini, ya. Niat menjamak sholat asar. Setelah sholat asar kita kerjakan sholat duhur. Niat sholat duhurnya biasa, tidak pakai jamak, karena sudah niatkan di awal. Pertama saja niat jamaknya, yang kedua niat sholat duhurnya, ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Untuk niatnya, halo Bapak Ibu, saya jelaskan. Untuk niatnya tadi sudah tertulis di namanya yang bantu saudara The Blank, ya. Sekali lagi, jika ada yang baru hadir, baru masuk, ya, karena kita tidak tahu siapa yang baru, niatnya sudah dituliskan sama The Blank. Ini Bu, niatnya, ya. Ini niat sholat asar yang menjamak duhur. Apa sih jamak itu? Menggabungkan.
Oke ya, bisa dipahami sini. Kalau sudah paham yang ini, kita lanjut ganti maghrib dengan isya. Ya, Bapak Ibu harus tahu semua. Nanti kondisi di lapangan, karena kita tidak tahu. Mungkin ke depan, bulan ke depan Bapak Ibu mau bepergian. Entah itu mau berangkat haji, mau berangkat umroh, entah itu pulang kampung, liburan, mudik. Kita kan nggak tahu di depan itu urusan kita seperti apa. Maka kita belajar sekarang. Nanti kalaupun dihadapkan dengan kondisi seperti yang saya ceritakan tadi, ibu tetap sholat dengan kondisi ataupun kejadian saat itu, tetap sholat. Oke ya, bisa dipahami ya. Ya, jadi kalau mau duhur yang didahulukan, niatnya seperti tadi ya. Niat jamaknya di waktu duhur, misalnya ganti duhur dulu. Nah, maka niatnya di duhur, usolli fardhu duhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'at takhir lillahi ta'ala. Nah, di pertama ya. Jadi niatnya di pertama. Selesai sudah ya. Jadi ini namanya tidak semua sholat, saya jelaskan karena ada yang baru. Tidak semua waktu sholat bisa dijamak. Yang bisa dijamak ini yang berpasangan. Siapa yang boleh dijamak, yang boleh digabungkan? Sholat duhur dengan sholat asar. Sholat duhur dengan sholat asar. Sholat maghrib itu dengan sholat isya. Ya, artinya tidak semua sholat itu bisa digabungkan. Yang bisa digabungkan tadi duhur sama asar, maghrib sama isya. Tadi ada yang bertanya, asar sama maghrib bisa nggak? Tidak bisa. Asar sama maghrib itu di luar pasangan. Jadi tidak boleh berkumpul ya, tidak boleh digabungkan karena di luar pasangannya, tidak bisa. Oke ya. Kita lanjut ya. Maghrib sama isya. Lanjut. Lanjut apa? Oke, jamak takdim ya. Terima kasih The Blank sudah dibantu juga ya. Ada yang bertanya. Barakallah ya. Terima kasih. Bermanfaat untuk kita semuanya. Lanjut. Maghrib sama isya. Oke, terima kasih untuk saudara Wahyu, saudara Mama As ya. Berarti jamak takhir duhur dan asar boleh dulu, boleh ya. Untuk tiang, boleh asar dulu atau boleh duhur dulu, boleh. Nah, sekarang lanjut. Terima kasih yang sudah paham ya. Yang belum paham ikut saja dulu. Nanti besok lagi ya. Jamak itu menggabungkan. Jamak itu artinya menggabungkan atau mengumpulkan. Menggabungkan dua waktu sholat. Seperti sholat duhur dengan asar kan awal terpisah. Karena kita musafir, maka dua sholat ini bisa disatukan. Ya, dalam pelaksanaannya duhur selesai baru asar. Ya, jadi mengumpulkan pelaksanaan sholat jadi satu. Sekarang sholat maghrib sama sholat isya. Contoh, saya sedang musafir, saya mau pulang kampung, ya. Kemudian pada saat saya berangkat, ya, dalam perjalanan masuk waktu maghrib. Dug ya, dalam perjalanan saya memungkinkan sholat. Oh, kebetulan saya perjalanan pas waktu maghrib, di depan ada rest area. Sekalian saya istirahat aja dulu, berhenti. Tadi perjalanan sudah jauh, capek. Jadi bertepatan waktu maghrib saya berhenti. Kemudian saya sholat maghrib dan sekaligus menjamak sholat isya. Jadi waktu maghrib kita kerjakan dan niat sholat isyanya dijamak agar nanti setelah maghrib kita perjalanan. Ya, jadi niat maghrib dijamak dengan isya. Ya, sekarang niatnya setelah iqomah, ya, iqomah, kemudian kita niat usolli fardol maghribi, usolli fardol maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya'i jam'at takdim
Jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya ulangi lagi, nanti ditulis sama the blank ya. Ini niat sholat maghrib yang menjamak sholat isya nanti ya. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah ya? Ya, artinya sekarang ya, sudah dibantu sama saudara the blank. Ibu bapak, saya infokan ya, untuk lafadz niat yang tadi saya baca sudah tertuliskan, dibantu sama the blank. Ada the blank nama itu, bukan komentar biasa, itu membantu bapak ibu. Perlu perhatian ya, perhatikan sebentar. Ada tulisan atas nama the blank, itu bukan tulisan sembarangan tulisan ya, itu bukan komentar biasa, tapi itu membantu bapak dan ibu. Tinggal di foto, klik. Boleh yang mau nulis, boleh. Artinya yang tidak sempat nulis sambil difoto dulu, klik. Ya, sekarang kalau yang mau nulis boleh ya, tidak dilarang. Aku pokoknya mau nulis, silakan. Kemudian aku pengen ngelengkapi bukunya bagaimana Pak Ustadz? Ada bukunya juga ya. Ada materi yang sekian materi kita kaji bersama di dalam buku ini. Maka yang baru bergabung, saya pastikan, saya wajibkan beli bukunya. Loh kok diwajibkan? Ya agar Bapak Ibu niatnya belajarnya sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu tidak dipaksa, menyepelekan ilmu, nggak belajar, nggak dapat pahala. Maka saya wajibkan. Sehingga apa kalau diwajibkan? Ada greget ya. Sehingga dengan begitu awalnya dipaksa jadi bisa. Kalau kita santai, nggak punya semangat ya, maka nggak bisa. Jadi niatkan ini untuk belajar. Saya ulang lagi ya, silakan catat. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin. Salasa rokaatin majmu'an bil isya'i jam'at takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya saya niat sholat maghrib 3 rakaat dijamak dengan isya jamak takdim karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ini prakteknya ya. 1 rakaat. Ini maghribnya ceritanya. Saya persingkat, kalau gerakannya Bapak Ibu sudah paham lah. 2 rakaat. Apa yang ada di dalam sholat isya maghrib yang 3 rakaat sudah biasa. 3 rakaat. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini maghribnya ya. Baru setelah itu langsung berdiri lagi. Iqomah. Mengerjakan sholat isya sekarang ya. Setelah maghrib selesai, niat isyanya biasa, niat sholat isyanya biasa. Usolli fardol isya'i arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allah Akbar. Prakteknya ya biasa ya, saya persingkat. 1 rakaat, 2 rakaat, biasa dengan segala ketentuan. 3 rakaat, 4 rakaat sudah selesai. Setelah tahiyat akhir kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah selesai. Sholat isyanya maju di waktu maghrib. Ada Umi Itang. Ustadz, bolehkah jamak akhir menempatkan maghrib dan isya? Kita boleh sholat jamak maghrib dulu baru isya. Boleh dalam jamak takhir, tapi jamak takhir ya. Maghribnya sadis tidak, nanti contoh kedua, habis ini baru jamak takhir. Sholat maghribnya yang ke isya. Ini contoh pertama, namanya jamak takdim. Yang ditanyakan Umi Itang nanti saya praktekkan di habis ini. Kita terangkan jamak takdim dulu. Ini waktunya waktu maghrib. Ya, waktu maghrib tiba, saya kerjakan sholat maghrib sekaligus isyanya di jamak. Nah, setelah sholat maghrib selesai, isyanya maju, seret. Nah, kerjakan sholat isya. Ini namanya jamak takdim. Ya.
Saya udah beli bukunya Pak Ustadz, alhamdulillah ya. Ada onas ya. Usolli fardol maghribi salasa rakaatin ya, majmu'an bil isya'i ya, bil isya'i. Yang kodok nanti ya, yang kodok nanti sabar ya, yang kodok nanti kita ini satu paket dulu, setelah jama baru nanti ke kosor, setelah kosor nanti kodok. Yang materi kodok ya, mohon bersabar, kita tertib materi, maksudnya setelah jama nanti kita jelaskan tentang kosor, setelah kosor baru materi kodok ya. Mudah-mudahan waktunya cukup, ibu bapak mau bersabar sambil menunggu ya. Misalnya bapak ibu, aku sudah paham kok jamak kosor, aku butuhnya kodok, maka bersabar, tunggu sampai materi kodok selesai. Saya terangkan karena masih banyak yang belum paham ya. Mudah-mudahan kesabaran bapak yang nunggu kodok tetap jadi pahala. Nyimak duduk, nyimak memperhatikan, selain nambah pahala juga nambah paham. Ya, di dalam pelaksanaan sholat, ibu bapak melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat seperti itu biasa. Jadi ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir ya, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Lanjut ya. Oke, kita lanjut jamak takhir sekarang. Ya, ada juga yang baru bergabung, maka ya, yang baru bergabung saya sampaikan, ikuti saja alur materi ya, karena ini kan terus berjalan. Jadi bapak ibu yang baru bergabung juga harus menyadari, oh namanya saya baru bergabung ya. Satu ya, harus maklum, tetap bersyukur, alhamdulillah saya sudah bergabung ya. Besok ikut lagi ya, besok ikut lagi. Saya terangkan sedikit ya untuk yang baru bergabung. Jama' adalah menggabungkan 2 waktu sholat menjadi satu. Artinya apa ibu? Mohon yang baru bergabung ikut sekarang, ikuti saja alurnya. Nanti yang belum paham sudah kelewat, besok dibuka lagi. Ini enggak terakhir, besok ada lagi. Artinya bagi yang baru bergabung tapi materinya sudah kelewat, habis ini kita materi kosor. Aku kan baru bergabung, minta diulang. Besok diulangnya besok. Sekarang ikut dulu yang ada, yang ditemukan. Besok kita mulai dari awal. Ya. Jadi dalam belajar itu harus sabar. Orang belajar itu masanya harus lama. Harus sabar, ya. Kemudian harus punya semangat. Ya, dalam belajar itu harus punya sabar, waktunya lama, nggak bisa instan maksudnya, ya. Harus sabar. Kita lanjut materi jamak takhir. Sholat maghrib dikerjakan di waktu isya. Contoh, saya dari Surabaya mau ke Makassar. Dari Surabaya mau Makassar. Pas waktu maghrib tiba, saya tidak bisa mengerjakan sholat maghrib. Saya di tengah hutan. Ya, tidak ada penduduk, tidak ada musola, apalagi rest area, di tengah hutan. Hutannya belum ditebang ceritanya. Hutannya masih asri ya. Masih banyak pohon sehingga tidak ada penduduk. Saya akhirnya waktu maghrib tiba tidak bisa mengerjakan. Nah, saat itu sholat maghribnya kita niatkan dijamak dengan isya. Nanti di depan ini keluar gunung, keluar hutan, ada kampung. Nah, di situ nanti saya kerjakan sholat maghribnya kurang lebih dengan waktu isya 3 jam lagi keluar gunung ya, umpama. Atau kondisi macet. Di tengah tol kita macet, tidak bergerak sama sekali, ada kecelakaan di depan, kita berhenti, waktunya waktu maghrib, kita tidak mungkin mengerjakan sholat maghrib ya. Maka sholat maghrib ini kita jamak takhir. Kita niatkan maghrib ini kita jamak takhir saja. Nah, singkat cerita, sudah keluar dari hutan, sudah lepas dari macet, waktunya jam 9 malam, umpama ya, contoh ya, jam 9 malam kita kerjakan sholat maghrib,
di waktu isya, namanya jamak takhir. Ya, di depan ya ada macet, itu banyak faktor, pokoknya macet. Saya bilang tadi, di depan itu ada suatu hal kita tidak bisa bergerak. Kalau kita umpama di tol macet, nggak bisa bergerak, entah volume, entah itu apalah ya, entah ada gelondongan kayu, kan nggak ngerti ya, ada gelondongan kayu yang kebawa dari dari Sumatera ya ke jalan, menghalangi sehingga nggak bisa jalan. Nah, maka sholat maghrib ini kita jamak dengan sholat isya, ya. Kita jamak dengan sholat isya. Kemudian sampai waktu isya jam 9. Nah, sekarang kita praktek ya. Ini kita kerjakan sholat maghribnya dengan sholat isya. Misalnya ini waktu isya, yang kita kerjakan sholat isya dulu. Misalnya ya, niatnya di sini. Usolli fardol isya'i arba'a roka'atin. Usolli fardol isya'i arba'a roka'atin majmu'an bil maghribi jam'at di takhir lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ini ceritanya saya niat mengerjakannya isya dulu yang punya waktu. Contoh, ini waktu isya yang saya kerjakan. Usolli fardol isya'i arba'a roka'atin majmu'an bil maghribi jam'at takhir lillahi ta'ala. Allah Akbar. Sudah dituliskan sama the blank ya, sudah dituliskan sama the blank. Allahu Akbar. Ini praktek rokaat 1, rokaat 2, rokaat 3, rokaat 4 ya, karena sholat isya dengan segala komponen sholat isya seperti biasa. Jangan tanya apa ada tahiyat awal, pokoknya yang 4 ini seperti ibu bapak kerjakan sholat isya ya. Kemudian selesai tahiyat akhir, salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sholat isya. Kemudian kita bangun kembali mengerjakan sholat maghrib. Nah, iqomah lagi ya. Setelah iqomah niat sholat maghribnya biasa. Ini sholat maghribnya. Usolli fardol maghribi salasa rokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum ya. Allahu Akbar. Praktek sholat 1 rokaat, 2 rokaat, 3 rokaat. Umumnya sholat maghrib ya. Setelah itu salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai, maghrib sudah, isya sudah.